Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Hari ini kita akan menjelajah sebuah pulau di barat Indonesia yang kaya akan budaya dan alamnya, yaitu Nias. Apa aja sih kekayaan yang dimiliki Nias? Yuk kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah seluruh bentuk kehidupan yang ada di bumi, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme seperti bakteri. Di Kepulauan Nias, keanekaragaman hayatinya sangat kaya dan unik. Terdapat tanaman langka, hewan endemik, serta lingkungan alami yang masih terjaga. Semua ini merupakan kekayaan yang harus dilestarikan agar tidak punah atau hilang dari bumi. Salah satu ekosistem penting di Nias adalah ekosistem mangrove. Mangrove tumbuh di daerah pantai berair asin atau payau dan memiliki akar unik yang menjulang keluar dari tanah. Akar ini membuat pohon tetap kuat walaupun diterpa ombak. Mangrove sangat bermanfaat. Manfaatnya antara lain melindungi pantai dari abrasi, menjadi tempat hidup ikan dan kepiting, serta berfungsi sebagai penyaring air alami. Menurut penelitian Muhtadi dan rekan-rekan tahun 2023, ekosistem mangrove di Nias tersebar luas dan menjadi penopang penting di kehidupan masyarakat pesisir. Dari sisi fauna, Nias memiliki banyak satwa yang menarik dan khas. Salah satunya adalah jalak Nias, burung hitam mengkilap yang bisa meniru suara manusia. Sayangnya burung ini sudah langka karena perburuan dan kehilangan habitat. Ada juga kadal tanpa kaki, yang unik karena bentuknya mirip ular, padahal sebenarnya kadal. Hewan ini hidup di balik tanah dan membantu menjaga kebersihan ekosistem. Satu lagi ada kera Nias, primata ekor panjang yang hanya bisa ditemukan di hutan Nias. Mereka hidup berkelompok, cerdas, dan bisa membuka kelapa untuk makan. Dari segi tumbuhan, keanekaragaman flora di Nias juga sangat luar biasa. Contohnya pisang sioli dan pisang talun yang mempunyai ciri khas tersendiri, serta kelapa Nias yang airnya manis dan sering dijadikan bahan minyak tradisional. Tumbuhan mangrove, pinang Nias, dan sawo laut juga penting karena berfungsi ekologis dan ekonomis. Bahkan tumbuhan obat tradisional seperti jahe, kunyit, dan daun sirih juga digunakan secara turun-temurun sebagai pengobatan alami. Selain itu, masyarakat Nias juga memiliki pendekatan pertanian yang mendukung keanekaragaman hayati. Pertanian berkelanjutan dengan metode organik membantu menjaga kesuburan tanah, meningkatkan populasi mikroorganisme baik, dan melindungi ekosistem pertanian dari kerusakan akibat bahan kimia. Mereka menggunakan pupuk alami seperti kompos dan kotoran hewan yang menjadikan tanah lebih sehat dan tanaman lebih tahan terhadap hama. Yang tidak kalah penting, masyarakat Nias memiliki kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan. Mereka hanya mengambil bagian tanaman obat yang dibutuhkan, menjaga hutan adat, menerapkan rotasi tanaman, hingga menjalankan larangan berburu hewan langka berdasarkan norma adat. Semua ini menunjukkan bahwa pelestarian alam bagi masyarakat Nias bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga bagian dari budaya dan kehidupan spiritual mereka. Wah, keren banget ya kekayaan hayati Nias. Tapi bukan cuman itu, Nias juga punya berbagai sumber daya yang jadi tumpuan hidup masyarakatnya. Yuk kita lihat apa saja potensi sumber daya di sana. Sumber daya di Kepulauan Nias sangat beragam dan berpotensi besar untuk menjadi pilar utama kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Potensi ini meliputi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, serta pariwisata yang kini mulai berkembang pesat. Pertama, di sektor perikanan, Nias memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan biota laut. Jenis ikan laut seperti tuna, tongkol, cakalang, kembung, kakap merah putih, serta ikan karang menjadi hasil tangkapan utama. Selain itu, terdapat biota laut bernilai ekonomi tinggi seperti udang, lobster, cumi-cumi, kerang, dan kepiting. Tak hanya perikanan tangkap, masyarakat di daerah pesisir juga membudidayakan ikan air payau dan air tawar seperti ikan nila, lele, dan mujair.
Menurut data Dinas Kominfo Nias Utara tahun 2023, produksi perikanan di kabupaten tersebut mencapai lebih dari 15.000 ton per tahun dengan nilai ekonomi ratusan miliar rupiah. Kawasan konservasi perairan seperti Sawo Lahewa juga dibentuk untuk menjaga ekosistem laut tetap lestari. Di sektor pertanian, masyarakat Nias masih menggantungkan hidup dari budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan buah-buahan lokal seperti pisang dan nangka. Meskipun luas lahan pertanian cukup besar, sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Tantangan seperti terbatasnya penggunaan teknologi pertanian modern dan minimnya akses terhadap pupuk dan pestisida masih menjadi kendala. Namun secara umum, iklim dan kondisi tanah cukup mendukung. Sektor perkebunan juga sangat penting, terutama komoditas kelapa yang menjadi sumber produksi kopra dan minyak kelapa, serta karet dan kopi robusta yang menjadi hasil unggulan di dataran tinggi. Selain itu, rempah-rempah seperti cengkih dan nilam turut menjadi komoditas bernilai ekonomi. Produksi kelapa dan karet di beberapa wilayah bahkan telah mencapai puluhan ribu ton per tahun. Nias juga memiliki potensi pertambangan seperti batu gamping, pasir, dan tanah liat yang sudah dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya indikasi kandungan logam seperti nikel, bauksit, dan emas aluvial. Namun, eksploitasi masih terbatas karena keterisolasian wilayah, infrastruktur yang minim, serta belum adanya investasi skala besar. Terakhir, sektor pariwisata merupakan sumber daya yang kini mulai dikelola dengan serius. Pantai Lagundri dan Pantai Sorake terkenal sebagai spot surfing kelas dunia. Selain itu, budaya megalitik, rumah adat, dan atraksi budaya seperti lompat batu menjadi daya tarik tersendiri. Ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang juga menunjang potensi ekowisata. Pengembangan infrastruktur dan promosi terus dilakukan dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahun. Dengan pengelolaan yang bijak dan partisipasi masyarakat, seluruh sumber daya ini dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Nias. Nah, kita sudah tahu alamnya kaya, sumber dayanya pun melimpah. Tapi bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya? Dan apa sih nilai-nilai yang mereka pegang teguh? Yuk kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu kearifan lokal masyarakat Nias. Masyarakat Nias memiliki kehidupan sosial dan budaya yang sangat unik serta syarat makna. Salah satu ciri utamanya adalah struktur sosial yang terorganisasi rapi. Pemimpin adat tertinggi disebut Si Ulu yang tidak hanya memimpin secara sosial, tapi juga secara spiritual dan budaya. Status sosial seseorang ditentukan oleh keturunan bangsawan, peran dalam upacara adat, jumlah harta dan ternak, serta kontribusi terhadap kegiatan sosial. Dalam menyelesaikan konflik, masyarakat Nias mengutamakan musyawarah adat atau dalifuso yang lebih menekankan pada mufakat dan keharmonisan dibanding sanksi formal. Ini menunjukkan bahwa nilai kebersamaan sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat. Rumah adat tradisional Nias juga merupakan bagian penting dari kearifan lokal. Ada dua jenis utama, yaitu Omo Hada, rumah masyarakat umum, dan Omo Sebua, rumah bagi bangsawan atau kepala suku. Keduanya dibangun tanpa paku menggunakan sistem pasak kayu yang sangat kuat dan tahan gempa. Posisi rumah yang tinggi dari tanah juga berfungsi untuk melindungi penghuninya dari binatang buas. Ornamen ukiran pada rumah adat menggambarkan nilai simbolis seperti keberanian, kekuatan, dan perlindungan dari roh leluhur. Dalam hal budaya, masyarakat Nias memiliki tradisi dan upacara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Yang paling terkenal adalah Fahombo atau lompat batu sebagai simbol keberanian dan kedewasaan seorang pemuda. Ada juga Owasa
yaitu upacara besar yang dilakukan oleh keluarga bangsawan, serta berbagai ritual kelahiran dan kematian yang dijalankan dengan penuh penghormatan terhadap leluhur. Pakaian adat Nias pun mencerminkan semangat dan identitas budaya mereka. Laki-laki mengenakan busana berhias logam dengan ikat kepala dan perisai hias, sementara perempuan memakai kain sarung khas, kalung logam, gelang, dan anting. Warna mencolok seperti kuning keemasan, merah, dan hitam melambangkan semangat, kekuatan, dan kebanggaan akan tradisi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Nias menjalankan kegiatan ekonomi tradisional seperti bertani, menangkap ikan, beternak, dan membuat kerajinan. Mereka menanam padi ladang, ubi, dan kelapa, menangkap ikan dengan jaring atau tombak, serta memelihara ternak seperti babi dan kerbau. Karya ukiran kayu dan senjata tradisional juga menjadi produk kerajinan yang bernilai budaya tinggi. Semua ini dijalankan dengan semangat gotong royong atau fa'ase. Masyarakat saling membantu saat membangun rumah, bertani, atau menggelar upacara adat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, solidaritas, rasa hormat, dan kepentingan bersama menjadi fondasi hubungan sosial mereka. Jadi, kearifan lokal masyarakat Nias bukan hanya soal adat atau tradisi semata, tetapi juga cerminan cara hidup yang harmonis, berkelanjutan, dan penuh makna. Dari mereka, kita belajar bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa. Dari keanekaragaman hayati, kekayaan sumber daya, hingga nilai-nilai luhur masyarakatnya, Nias menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia. Semoga kita bisa belajar untuk mencintai dan menjaga warisan budaya dan alam yang kita miliki. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.